Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Fauziani, NIM E2019-2116. Di sini saya akan menanggapi dari tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang akan menjelaskan tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah suatu perekonomian negara yang terlibat luas dalam perekonomian atau perdagangan antar negara. Jadi, perekonomian terbuka ini adalah ekonomi yang dilaksanakan antar negara, seperti itu. Di dalam ekonomi 4 sektor ini terdiri di 4 sektor, yaitu yang pertama adalah sektor rumah tangga, yang kedua adalah sektor perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Yang terakhir adalah luar negeri, seperti impor dan ekspor. Adanya impor dan ekspor di sini adalah untuk memperluas perekonomian negara. Jadi guna dari adanya impor dan ekspor ini akan meningkatkan perekonomian negara, karena barang yang diproduksi atau barang yang terproduksi itu bukan hanya di dalam negeri saja, tapi juga diproduksi di luar negeri, dan ini pasti akan memperluas perekonomian suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 sektor tersebut. Yang pertama adalah sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga ini adalah sektor yang terdiri atas sekelompok individu yang dianggap homogen atau identik. Yang kedua adalah sektor perusahaan. Sektor perusahaan di sini adalah sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah sektor pemerintah, di mana sektor pemerintah ini adalah sektor yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir adalah sektor luar negeri, yaitu adalah sektor perekonomian dunia, jadi meluas seperti itu. Yang dimana perekonomian tersebut dapat melakukan ekspor dan impor seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dari ekspor dan impor itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu sebuah ekspor. Di sini ada 3 faktor yang saya ketahui. Yang pertama adalah mutu barang, dan yang kedua adalah cita rasa masyarakat luar negeri pada barang yang akan diekspor. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. 3 ini mempengaruhi ekspor suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu impor. Yang pertama adalah tingkat pendapatan negara, yang kedua adalah inflasi dalam negeri, dan yang ketiga adalah kemampuan negara untuk membuat barang yang akan diproduksi, dan yang terakhir adalah cita rasa konsumen. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.